Suatu hari kelak, kehidupan dunia akan berakhir. Anak manusia akan datang kembali dalam kemuliaannya. Dan ia akan datang sebagai raja dan hakim yang adil. Mari belajar tentang penghakiman terakhir di akhir zaman. Kita belajar tentang penghakiman terakhir dari Matius 25 ayat 31 yang mengatakan, apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tata kemuliaannya. Hal pertama yang bisa kita pelajari adalah akan ada penghakiman di akhir zaman nanti. Penghakiman ini akan memutuskan nasib setiap orang untuk dibawa pada kebahagiaan kekal atau kesengsaraan kekal. Penghakiman pada hari yang mulia itu diserahkan kepada anak manusia, yaitu Yesus. Karena Allah akan menghakimi dunia ini melalui Dia. Semua orang dari permulaan abad sampai akhir dunia, dari semua suku bangsa dan bahasa, dari seluruh penjuru bumi dikumpulkan di hadapannya. Dan mari kita lanjutkan ayat yang selanjutnya. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Di sini disebutkan Kristuslah yang akan mengadakan pemisahan seorang daripada yang lain, bukan pribadi yang lain. Kalau saat ini orang jahat dan orang benar tinggal bersama-sama di dunia, keadaan mereka sulit dibedakan. Tetapi pada hari akhir nanti mereka akan dipisahkan untuk selama-lamanya. Keadaan digambarkan sama seperti seorang gembala yang memisahkan domba dari kambing. Orang-orang saleh digambarkan seperti domba, lemah lembut, sabar, dan mengikuti arahan gembalanya. Sedang orang-orang jahat sama seperti kambing, jenis binatang yang lebih rendah, kasar, dan susah diatur. Domba diberi hak masuk ke dalam kemuliaan sang raja, sedang kambing dimasukkan ke dalam siksaan kekal. Lalu, bagaimana proses jalannya penghakiman itu? Mari kita lanjutkan bacaan kita. Ayat 34. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari, hei kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Yang terjadi adalah pengakuan bahwa orang-orang saleh adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Izin masuk ke dalam kerajaan surga diberikan kepada orang-orang saleh ini. Perkara orang benar harus diselesaikan terlebih dahulu agar mereka dapat menghakimi bersama-sama dengan Kristus untuk mengadili orang-orang berdosa. Lalu, apa alasan yang mendasari keputusan ini? Saya bacakan ayat 35 sampai dengan 36. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Perbuatan baik di sini tampak seperti pekerjaan amal buat orang-orang miskin. Tapi bukan berarti bahwa banyak orang yang akan ditempatkan di sebelah kanannya karena sering beramal. Yang dinilai bukan perbuatannya, tetapi motivasi di belakangnya atau apa yang mendasarinya. Ada yang berbuat amal untuk memperoleh dukungan. Contoh, tiap mau pilkada, pasti banyak perbuatan amal. Juga ada yang berbuat amal karena ingin memperoleh pahala. Seperti berdagang, dianggap Tuhan itu transaksional. Saya modal 1 karung beras, nanti akan mendapat ganti 30, 60, atau 100 karung beras. Perlu diperhatikan, hal yang mendatangkan kemuliaan adalah
tindakan meringankan beban orang miskin tersebut dilakukan dengan motivasi Kristus. Karena kasih dan dengan mata yang tertuju kepada Kristus. Berarti orang Kristen yang kaya lebih mudah masuk ke surga? Kan kemampuan untuk memberi bisa lebih? Belum tentu juga. Dalam Matius pasal 19 ayat 24 dikatakan, sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Orang kaya yang beriman kepada Kristus harus berjuang lebih untuk bisa masuk kerajaan surga. Kenapa begitu? Kisah di atas adalah tentang orang muda kaya yang akhirnya jatuh cinta kepada uang. Dia jadi orang yang sulit berbagi. Selain itu, ada godaan lain. Orang Kristen kaya bila terlibat dalam pelayanan seringkali merasa lebih berkuasa, maunya didengar dan dituruti. Sulit baginya bersikap sebagai hamba dan memiliki kerendahan hati. Berbahagialah jika Anda diberkati secara finansial, tapi dipenuhi dengan kerendahan hati dan belas kasihan. Karena saat Anda bertindak kasih dan melayani orang lain tanpa menuntut secuil hormat atau upah, maka Tuhan akan berkenan atas pelayanan Anda. Sebaliknya, orang yang pas-pasan secara finansial memang lebih gampang bersikap sebagai hamba, tapi kalau tidak mau berbagi, ya sama susahnya masuk ke surga. Kita lanjutkan tentang perbuatan baik tadi. Yakobus 2 ayat 18. Tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Ayat 22 menjelaskan bahwa iman disempurnakan oleh perbuatan-perbuatan baik. Tanpa perbuatan baik, iman tidak ada artinya. Perbuatan-perbuatan baik yang dilakukan dalam nama Yesus, yang merupakan manifestasi kasih inilah yang nanti akan diterima Allah. Jadi sekali lagi saya tegaskan, bukan perbuatannya, tetapi motivasinya, sikap hatinya yang lebih diutamakan. Mari saya dorong Anda untuk terus memanifestasikan kasih dalam bentuk perbuatan baik. Tuhan Yesus